Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Halo semuanya, kan saya Nadia Pananini dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Prodi S1 Kebidanan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang informed consent dan informed choice. Nah, apa sih informed choice itu? Informed choice adalah inti dari komunikasi yang etis dan profesional. Ini melibatkan proses di mana tenaga kesehatan memberikan informasi yang akurat, jelas, dan lengkap kepada pasien agar mereka dapat membuat keputusan terbaik tentang perawatan atau tindakan medis yang akan dijalani. Informasi yang diberikan meliputi diagnosis, tujuan, tindakan medis, manfaat yang mungkin diperoleh, risiko atau efek samping yang dapat terjadi, serta pilihan alternatif yang tersedia, termasuk kemungkinan untuk tidak menjalani tindakan apapun. Di sisi lain, pasien memiliki hak untuk menerima atau menolak tindakan medis setelah mempertimbangkan semua informasi yang diberikan. Nah, sedangkan informed consent itu apa? Informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien setelah mendapat informasi yang lengkap, jelas, dan akurat dari tenaga kesehatan mengenai suatu tindakan medis. Persetujuan ini menunjukkan bahwa pasien memahami informasi tersebut, menyetujui tindakan yang akan dilakukan, dan memberikan izin secara sukarela tanpa paksaan. Informed consent biasanya diwujudkan dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh pasien sebagai bukti persetujuan. Mengapa sih penting informed choice dan informed consent itu? Nah, kita sebagai bidan, informed choice penting untuk menghormati otonomi ibu hamil dalam memilih tindakan terbaik bagi dirinya dan bayinya. Bidan bertanggung jawab memberikan informasi yang jelas tentang opsi perawatan, manfaat, resiko, dan konsekuensi setiap tindakan. Proses ini membantu ibu membuat keputusan yang sesuai dengan kondisinya, meningkatkan kepercayaan, kepuasan, dan keterlibatannya, serta memastikan setiap tindakan dilakukan secara etis dan sesuai keinginan pasien. Nah, sedangkan informed consent adalah bentuk perlindungan hukum dan etika dengan memperoleh bagi tenaga kesehatan termasuk bidan, informed consent adalah bentuk perlindungan hukum dan etika dengan memperoleh persetujuan pasien secara tertulis. Tenaga kesehatan memastikan bahwa tindakan medis yang dilakukan sesuai dengan keinginan pasien dan mengurangi resiko terjadinya klaim malpraktik. Selain itu, informasi konsen membangun hubungan saling percaya antara pasien dan tenaga kesehatan, menciptakan transparansi dalam proses perawatan, serta meningkatkan rasa nyaman dan kepercayaan diri pasien terhadap keputusan yang diambil. Kepada siapa informed choice dan informed consent diberikan? Nah, informed choice dan informed consent diberikan kepada pasien atau klien yang akan menerima layanan kesehatan. Yang pertama yaitu ibu hamil. Sebagai pihak yang menjalani proses kehamilan dan persalinan, mereka harus memahami setiap opsi perawatan, resiko, dan manfaatnya. Yang kedua yaitu pasangan atau keluarga. Dalam beberapa kasus, jika diperlukan, pasangan atau keluarga juga dapat diberikan informasi untuk mendukung keputusan pasien. Yang ketiga yaitu wali hukum. Jika pasien tidak mampu secara hukum atau fisik memberikan persetujuan, maka informasi diberikan kepada wali hukum atau keluarga yang sah. Nah, selanjutnya, pada waktu kapan sih diberikan informed choice dan informed consent? Informed choice dan informed consent diberikan pada situasi berikut. Yang pertama yaitu informed consent diberikan sebelum pasien memutuskan tindakan atau perawatan tertentu. Proses ini dilakukan saat pasien perlu memahami opsi yang tersedia, seperti metode persalinan, normal atau sesar, penggunaan alat kontrasepsi, atau intervensi medis tertentu. Tujuannya adalah memberikan pasien waktu untuk mempertimbangkan dan memilih sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Yang kedua yaitu informasi konsen diberikan sebelum tindakan medis yang memerlukan persetujuan, seperti prosedur invasif atau operasi pemasangan IUD atau tindakan medis lainnya. Persetujuan ini diberikan setelah pasien memahami manfaat, resiko, dan alternatif tindakan tersebut.
Nah, selanjutnya bagaimana caranya memberikan inform guys dan inform konsen. Inform guys yang pertama yaitu berikan penjelasan lengkap, sampaikan informasi tentang diagnosis, opsi perawatan yang tersedia, manfaat, resiko, dan konsekuensi dari setiap pilihan secara jelas dan terstruktur. Yang kedua yaitu berikan waktu untuk bertanya dan mempertimbangkan. Yang ketiga yaitu hormati keputusan pasien. Setelah pasien memilih, hormati keputusannya, meskipun mungkin berbeda dengan rekomendasi tenaga kesehatan. Selanjutnya yaitu inform consent. Yang pertama yaitu berikan informasi tentang tindakan yang akan dilakukan, termasuk tujuan, prosedur, manfaat, resiko, dan alternatif tindakan. Yang kedua yaitu kembali tanya untuk memastikan pasien benar-benar memahami informasi yang diberikan. Yang ketiga yaitu pastikan pasien tidak merasa tertekan atau dipaksa untuk memberikan persetujuan. Yang keempat yaitu setelah pasien setuju, mintalah tanda tangan pasien pada formulir inform consent sebagai bukti persetujuan yang sah. Nah, selanjutnya dampaknya bagaimana jika tidak diberikan inform guys dan inform consent. Jika inform guys dan inform consent tidak diberikan, maka menimbulkan dampak yang negatif. Yang pertama yaitu kehilangan hak otonomi. Pasien tidak dapat membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan nilai atau preferensinya. Yang kedua yaitu ketidakpuasan. Pasien mungkin merasa tidak dihargai atau tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap tenaga kesehatan. Yang ketiga yaitu trauma atau penyesalan. Pasien bisa merasa terpaksa menjalani tindakan yang tidak diinginkan atau tidak dipahami sepenuhnya, yang dapat menyebabkan trauma psikologis. Dan yang terakhir yaitu konflik. Pasien atau keluarga mungkin merasa tidak dihormati, yang dapat menyebabkan konflik atau ketegangan selama proses perawatan. Nah, yang terakhir yaitu contoh influence dan inform consent. Di sini ada seorang ibu hamil datang ke bidan untuk konsultasi mengenai metode persalinan karena mendekati HPL atau hari perkiraan akhir. Di sini saya akan menjelaskan metode persalinan. Di sini ada dua metode persalinan. Yang pertama yaitu persalinan normal. Persalinan normal ini lebih alami, masa pemilihan lebih cepat, tetapi membutuhkan usaha fisik lebih besar, terutama jika bayi berukuran besar. Yang kedua yaitu persalinan sesar. Cocok untuk kondisi tertentu seperti bayi sungsang, tetapi membutuhkan operasi, memiliki resiko infeksi, dan masa pemilihannya lebih lama. Kemudian saya memberikan waktu pada ibu untuk mempertimbangkan pilihan tersebut, menjawab pertanyaan, dan memastikan ibu memahami setiap opsi. Setelah berpikir dan berdiskusi dengan keluarganya, ibu memilih untuk mencoba persalinan normal. Nah, selanjutnya proses inform consent-nya, ibu memilih persalinan normal. Bidan memberikan penjelasan tambahan tentang prosedur persalinan, termasuk kemungkinan intervensi seperti episiotomi atau penggunaan vakum jika diperlukan. Kemudian saya meminta ibu untuk menandatangani formulir persetujuan atau inform consent yang menyatakan bahwa ia memahami dan menyetujui persalinan normal serta intervensi yang mungkin diperlukan sesuai kondisi selama proses persalinan.